Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus pasal 5 ayat 9 sampai 12. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan dari situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu.
Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perkawinan adalah tanggung jawab. Pada masa Yesus, ada dua aliran pemikiran tentang perceraian. Yang pertama adalah golongan Rabi Samai. Mereka menafsirkan masalah perkawinan dengan sangat ketat. Berbuat tidak senonoh yang dimaksud dalam Ulangan pasal 24 ayat 1 yang dijadikan argumen orang-orang Farisi yang mencobai Yesus adalah perzinahan itu sendiri. Seorang perempuan mungkin berperilaku sama buruknya dengan Isabel, yakni mempromosikan penyembahan Baal, berencana membunuh Nabi Elia, memfitnah Nabot, sampai dihukum mati karena suaminya. Ahab mengingini kebun anggurnya, tetapi kecuali dia bersalah karena perzinahan, tidak akan diceraikan. Yang kedua adalah golongan pengikut Rabi Hillel. Di dalam menafsirkan kitab Ulangan pasal 24 ayat 1, pengikut Hillel percaya bahwa seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Mereka sangat longgar di dalam mengizinkan perceraian. Mereka menganggap bahwa pengertian tidak senonoh yang dikatakan dalam kitab Ulangan itu bisa berarti apa saja. Membakar roti kurang matang atau terlalu matang, berjalan sembarangan, berbicara dengan pria asing, berbicara tidak sopan tentang hubungan suaminya, suka bertengkar, dapat menjadi alasan menceraikan istrinya. Saudaraku terkasih, manusia cenderung permisif dan mencari aturan yang longgar. Hasilnya adalah perceraian mudah dilakukan, entah karena alasan yang terlalu sepele atau bahkan tanpa alasan sama sekali. Ketika Yesus berbicara tentang perceraian itu, Ia hendak mengembalikan nilai perkawinan pada posisi yang sebenarnya. Makna sebenarnya dari bacaan Injil pada hari ini adalah bahwa Yesus teguh dengan pandangannya bahwa moral seksual yang terlalu longgar pada masanya harus diperbaiki. Mereka yang memandang perkawinan hanya untuk kesenangan harus diingatkan bahwa perkawinan adalah suatu tanggung jawab. Mereka yang menganggap perkawinan sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan kenikmatan badani harus diingatkan bahwa perkawinan adalah suatu persatuan rohani. Yesus sedang membentengi keagungan rumah tangga. Bagaimanakah kita? Apakah kita juga terlalu permisif mengikuti kesenangan dan keinginan badani saja? Apakah kita juga menghormati kekudusan kehidupan seksual dan perkawinan? Semoga demikian. Amin.